kita naikkan langsung narasumber untuk membedah apa sih sejarah gereja itu. Oke, Ibu Bapak, sekarang kita kupas tuntas, tapi sebelum dimulai oleh narasumber dari tim, saya akan membaca sedikit prolog, nanti bisa dilihat di deskripsi Damai Kasih Channel. Sejarah gereja Katolik mencangkup rentang waktu selama nyaris 2000 tahun sebagai cabang kekristenan tertua. Sejarah gereja Katolik adalah bagian integral sejarah kekristenan secara semuanya. Istilah gereja Katolik yang dipergunakan dalam artikel ini dipergunakan secara khusus untuk menyebut gereja yang didirikan di Yerusalem oleh Yesus dari Nazaret sekitar tahun 33 Masehi dan dipimpin oleh suatu suksesi apostolik yang berkesinambungan melewati Santo Petrus Rasul Kristus, dikepalai oleh Uskup Roma sebagai pengganti Santo Petrus yang kini umum dikenal dengan sebutan Paus. Oke, Bu Bapak yang saya cintai yang sekalian, sekarang kita bedah sejarah gereja part 1. Silakan Bro Ivan, waktu dipersilakan. Shalom, berkat dalam dan berkati. Iya, terima kasih. Selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, rekan-rekan di chat room. Pada kesempatan ini kita akan melihat seperti apa perjalanan gereja, dalam hal ini gereja Katolik, yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas batu karang Petrus hingga akhir abad kelima. Namun kesempatan kali ini kita hanya membahas sampai dengan masa-masa penganiayaan gereja. Jadi part 1 ini kita bagi beberapa segmen, ya. Segmen pertama yang pada kesempatan kali ini kita akan melihat sejarah gereja sampai dengan masa-masa penganiayaan. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat pada pendirian gereja. Sebagaimana kita ketahui dalam Matius 16 ayat 18 ke 19, Tuhan Yesus sendiri mendirikan gerejanya di atas Petrus yang dikatakan bahwa, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Kemudian itu diperkuat lagi dengan perintah instruksi langsung dari Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus, sebagaimana tercatat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15-17. Dikatakan demikian, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula padanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dari dua bagian yang sudah kita kutip ini, sangat jelas terlihat bahwa Yesus Kristus mendirikan gereja. Dan kita ketahui setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, maka yang ditinggalkan adalah gerejanya sebagai sarana untuk mengabarkan Injil kepada seluruh dunia dalam rangka karya penyelamatan manusia. Dan itu terlegitimasi pada saat peristiwa Pantekosta. Dapat dilihat pada kisah para rasul pasal 2, 41, 42, di situ dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu
lalu memberi diri mereka dibaptis pada hari itu, jumlahnya bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa gereja perdana, salah satu kegiatannya antara lain bertekun dalam pengajaran para rasul, tetapi juga dalam persekutuan. Dan yang utamanya adalah memecahkan roti dan berdoa. Inilah gambaran gereja perdana yang bisa kita lihat dalam kitab suci. Tentunya hal ini dilestarikan oleh gereja hingga saat ini, sebagaimana kita dapat temui pada gereja Katolik dalam misa Ekaristi. Kita sudah lihat sepenggal tentang pendirian gereja Katolik. Ini di abad pertama, dikatakan bahwa Pentakosta peristiwanya mungkin terjadi sekitar tahun 33 Masehi. Dengan demikian itulah yang dinyatakan sebagai hari kelahiran, karena pada peristiwa Pentakosta itulah. Oke, kita lanjut terus. Nah, gereja perdana kita bisa lihat ya, hidup dalam persekutuan yang tadi dikatakan saling berbagi. Kita bisa lihat di Kisah 2 44-47, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi lagi-lagi di sini ada persatuan ya, sangat jelas sekali ciri ataupun karakter gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, sebagaimana terungkap dalam iman rasuli Nikia Konstantinopel, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, ya. Jadi lagi-lagi memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jika ini kita refleksikan pada saat ini, maka kita kenal ada ibadat lingkungan dalam gereja Katolik pada saat ini. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi gereja perdana senantiasa melaksanakan perintah Yesus Kristus. Di antaranya yang tidak luput adalah memecahkan roti, yang kita kenal sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Nah, gereja perdana juga atau anggota jemaat yang berlaku curang, apabila berlaku curang maka ada hukuman yang seketika ya. Kalau kita bisa lihat dalam kisah Ananias dan Safira, di situ ada praktek yang curang yang mereka lakukan, dan akhirnya langsung mendapat hukuman ya pada saat itu. Oke, kita lihat lanjut terus. Gereja setelah berdiri, kemudian setelah banyak bertambah umat, dibutuhkan pembantu-pembantu para rasul sehingga bisa melayani semua umat, terlebih janda-janda dan orang-orang tua. Nah, makanya kemudian dilakukan pentahbisan 7 diakon, ya, antara lain Stefanus, Filipus, Prochorus. Itu bisa kita lihat dalam Kisah pasal 6 ayat 5 sampai 6. Di situ terjadi penumpangan tangan atau yang kita kenal dengan pentahbisan. Inilah imamat apostolik yang terus berkesinambungan pada gereja-gereja apostolik hingga saat ini. Nah, dalam sejarah gereja kita juga ketahui bahwa istilah gereja Katolik itu sudah muncul pada Kisah 9 ayat 31, yang dalam bahasa Indonesia dikatakan selama beberapa waktu jemaat di seluruh, yang kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan eklesia kataholos atau katholos Yudea. Nah, disitulah mulai muncul istilah Katolik yang kemudian menjadi identitas oleh gereja hingga saat ini. Selama beberapa waktu jemaat seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah.
besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kita lihat lagi di situ, hidup dalam takut akan Tuhan. Artinya apa? Menjalankan perintah kasih dan perintah Tuhan Yesus, dan hidup dalam takut sebagaimana yang dikatakan juga dalam surat Rasul Paulus. Oke, kita lanjut terus. Nah, kita masih pada gereja perdana ya. Gereja perdana diproportai oleh para rasul, kemudian menyebarkan Injil ke berbagai penjuru dunia. Ya. Kita tahu bahwa seperti misalnya Santo Petrus, setelah mendelegasikan uskup Yerusalem kepada Rasul Yakobus, kemudian menjadi uskup Antioquia, setelah itu kemudian menjadi uskup Roma. Dan Santo Petrus mati sebagai martir tahun 67, disalibkan terbalik di Roma dalam masa penganiayaan oleh Kaisar Nero. Itulah mengapa jika kita melihat di Vatikan ada simbol salib terbalik pada kursi Petrus ya, kursi Paus, itu hanya melambangkan salib Rasul Petrus yang adalah pemimpin para rasul, sekaligus merupakan Paus pertama bagi gereja yang disalib dengan terbalik, sehingga itu diabadikan dalam simbol penerus Rasul Petrus, dalam hal ini para Paus. Nah, kita lihat Santo Andreas, saudara daripada Rasul Petrus sendiri, itu menyebarkan Injil sampai ke Makedonia, Rusia Selatan, kemudian martir, disalib, dan bentuk salibnya berupa seperti huruf X atau huruf kali, itu di Patrasitia Yunani. Nah, bentuk salib X ini oleh bangsa Skotlandia sekarang ini dijadikan sebagai lambang bendera negara mereka. Jadi jika kita melihat huruf X atau huruf kali, maka asosiasinya adalah salib Rasul Andreas sampai ke Rusia, sehingga saat ini diteruskan oleh kepatriakan ataupun oleh Patriark Rusia yang saat ini sebagai Ortodoks ya. Nah, kemudian juga Santo Yakobus, saudara Santo Yohanes, memberitakan Injil sampai ke Spanyol. Ya, kemudian Santo Yakobus balik ke Yerusalem, mati martir dipenggal oleh Herodes Agripa kurang lebih pada tahun 44 Masehi. Nah, selanjutnya Santo Yohanes menginjil sampai ke Efesus, memimpin gereja di Asia Kecil, meninggal pada usia tua 95 atau 100 sampai 100 Masehi. Namun sempat juga mengalami penganiayaan, digoreng atau direbus di Roma, tetapi masih bertahan hidup hingga usia tua dan hidup bersama-sama dengan Bunda Maria pada waktu itu. Kemudian Santo Matius, penulis Injil Matius, ya, dia berkhotbah sampai ke Ethiopia, Persia, Partia, dan kemudian dibunuh jadi martir dengan pedang atau tombak di Partia. Nah, uniknya peristiwa kematian Santo Matius ini juga diabadikan dalam dokumentasi kitab Talmud Babilonia. Kalau kita lihat di Sanhedrin 43a, di situ ada mencatat tentang murid Tuhan Yesus, Matius ini yang mengalami kematian dan pengadilan. Kemudian Santo Yakobus, uskup Yerusalem, yang menuliskan surat Yakobus, ia dibunuh dengan dilempari batu dari atas bait Allah pada tahun 63. Oke, kita lanjut terus. Nah, Santo Thomas atau dikenal dengan nama Didimus, dia sampai ke Persia, Media, bahkan sampai ke India, dan akhirnya menjadi martir di India, ditembusi dengan tombak atas perintah raja. Nah, letak kuburnya masih bisa ditemui di Bukit Santo Thomas di Madras, India. Santo Filipus berkhotbah sampai ke Virgia dan Scythia dan disalibkan di Hierapolis, Turki. Nah, catatan ini diabadikan oleh Santo Papias atau uskup kedua Hierapolis yang mencatat tentang peristiwa kematian daripada Rasul Filipus ini. Selanjutnya Rasul Bartolomeus, Santo Bartolomeus berkhotbah juga sampai ke India, Arabia, Assyria, dan terakhir dia dibunuh dengan dikuliti disalibkan di Armenia. Rasul Simon orang Selot berkhotbah sampai ke Afrika Utara, dan kemudian dibunuh sebagai martir di Persia tahun 61. Santo Yudas Tadeus, penulis surat Yudas, dia berkhotbah juga sampai Syria, dan kemudian dibunuh sebagai martir di Persia. Nah, Santo Matias
Matias yang dipilih menggantikan Yudas Iskariot, dia berkhotbah sampai di Ethiopia dan dibunuh sebagai martir di Topolis. Sehingga di Ethiopia kita ada mengenal Ritus Timur Katolik Eritrea. Santo Paulus, Rasul Paulus bertobat tahun 34 dan sejak itu mulai mengemban tugas pewartaan Injil terutama kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan di antara para rasul kita bisa melihat bahwa memang Rasul Paulus ini menulis banyak surat kepada jemaat dan boleh dikatakan memang bekerja paling keras, melakukan perjalanan paling luas ya jangkauannya. Dan akhirnya juga dipenggal kepala tahun 67 oleh Kaisar Nero di Roma. Santo Markus, penulis Injil Markus, menurut keterangan Hieronymus, seperti yang dicatat, bahwa dia meninggal sekitar tahun 63 dan menjadi pendiri daripada Kepatriarkan Alexandria, yang sekarang diteruskan tahtanya oleh Pop Tawadarus kalau tidak salah, Ortodoks Koptik Mesir. Selanjutnya Santo Lukas, penulis Injil Lukas, ada dua pandangan, ada yang mengatakan dia wafat sebagai martir, tetapi ada yang mengatakan dia hidup sampai usia tua, dan reliquinya disimpan di Basilika Santo Giustina di Italia sejak tahun 1172. Nah, sedikit tentang Rasul Yakobus yang sempat menginjil ke Spanyol. Ada cerita, ada kisah sekitar tahun 40 Masehi, dalam upaya menginjilnya itu ke Spanyol, ternyata tidak membuahkan hasil yang dibayangkan oleh Rasul Yakobus, saudara daripada Rasul Yohanes ini. Nah, suatu saat dia menyepi untuk mungkin berdoa, minta supaya penyertaan Tuhan sehingga bisa menginjil, menghasilkan banyak buah. Dan pada saat itu terjadi mujizat bahwa penampakan Bunda Maria, yang juga pada waktu itu Bunda Maria masih hidup. Jadi dikatakan bahwa terjadi penampakan Bunda Maria yang sekaligus berada bersama-sama dengan Rasul Yohanes di Efesus, tapi pada saat yang bersamaan dia juga menampakkan diri pada Rasul Yakobus, dan kemudian menginstruksikan kepada Rasul Yakobus untuk membuat patung religiu, patung Bunda Maria, untuk kemudian menjadi sarana devosi bagi karya misionaris Rasul Yakobus. Dan ini berhasil. Dan patung itu sampai sekarang masih ada di Saragossa, di katedral. Kalau kita ke sana, itu masih ada di sana. Dan itulah untuk pertama kali tercatat dalam sejarah gereja, penampakan Bunda Maria yang bilokasi, ya, berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Sekaligus juga mulai diperkenalkan penggunaan patung sebagai sarana dalam pengabaran Injil. Nah, Santo Lukas juga sempat juga melakukan hal tersebut, tapi dalam bentuk lukisan. Jadi Santo Lukas melukis Bunda Maria dan bayi Yesus, dan lukisan ini juga dibawa oleh Rasul Thomas sampai ke India. Jadi jika sekarang kita mau bertanya-tanya seperti apa atau bagaimana ceritanya bisa muncul ikon, bisa muncul patung, tidak tercatat dalam kitab suci, tetapi dalam sejarah gereja itu terjadi dan terdokumentasi. Dan hal ini yang diteruskan ataupun dicontohi oleh gereja dari generasi ke generasi dalam rangka pewartaan Injil menggunakan sarana-sarana seperti ikon, patung. Dan dengan demikian tidak mengherankan bila kita ketemui patung-patung ataupun ikon-ikon dalam gereja-gereja Roma misalnya, gereja-gereja apostolik misalnya, gereja-gereja ortodoks, kita temui ikon-ikon. Ceritanya kurang lebih berasal dari
proses penyebaran Injil oleh para rasul itu sendiri. Oke, kita lanjut dengan penganiayaan gereja. Kita ketahui bahwa yang menjadi martir pertama dibunuh karena membela iman akan Yesus Kristus itu adalah Stefanus, yang tadi merupakan salah satu diakon dari 7 diakon, itu kurang lebih di tahun 34 Masehi. Dan bersamaan dengan itu hadir juga Saulus yang kemudian nanti menjadi Rasul Paulus. Nah, pada awalnya pengikut Yesus Kristus ini disebut dengan pengikut jalan Tuhan. Jadi, sebelum istilah Kristen muncul, ataupun yang tadi dikatakan sebagai Katolik muncul, maka pengikut Kristus ini dikenal dengan sebutan pengikut jalan Tuhan. Kemudian dalam perkembangan waktu, istilah ini tidak lagi familiar, tidak lagi populer, dan berganti dengan istilah Kristen. Nah, Rasul Paulus yang tadinya Saulus, ya, jadi mengejar-ngejar para pengikut jalan Tuhan ini, kemudian bertobat dan ditugaskan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 9-15 atau surat Galatia pasal 2 ayat 2. Nah, barulah kita mulai melihat istilah Kristen, penggunaan istilah Kristen atau sebutan sebagai pengikut Kristus, kita bisa temui dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Nah, menariknya, dalam Kisah 24 ada istilah Nasarani. Ya. Nah, Nasrani ini kemudian istilah ini sebenarnya merujuk kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, tetapi kemudian istilah ini digunakan oleh sebuah sekte yang adalah sekte heresi yang merupakan sinkretisme antara Yahudi dan Kristen. Nah, dalam prakteknya hidup mereka, ya, sekte Nasrani ini, mereka tetap melakukan hukum Taurat. Sementara kita ketahui bahwa sunat dan sebagainya sudah diputuskan di Konsili Yerusalem, tidak menjadi beban bagi bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Tetapi sekte Nasrani ini mereka demikian. Dengan demikian, bila kita mendapati terminologi Nasrani, makanya sebenarnya terminologi ini merujuk kepada sekte sesat ya sebenarnya, heresi, itu di tahun 70-an, dan itu masih di zaman para rasul. Nah, sehingga kita harapkan bahwa saudara-saudara umat awam Katolik mungkin bisa melakukan koreksi jika ternyata ada yang menyebut kita atau Kristen lainnya dengan sebutan Nasrani. Sebab apa? Dalam sejarah gereja, Nasrani itu sebutan itu adalah sebutan bagi sekte bid'ah atau heresi. Artinya apa? Jika kita dipanggil Nasrani, maka seolah-olah kita setuju bahwa kita adalah bid'ah atau heresi. Nah, ini yang perlu kita koreksi ya. Kita tidak tahu bahwa apakah kemudian berkembang menjadi anggapan bahwa Kristen sama dengan Nasrani, anggapan yang keliru ya. Ini harus kita luruskan bagi mereka yang masih beranggapan demikian. Nah, kita ketahui bahwa setelah para rasul menyebar, memberitakan Injil, maka serta itu juga dimulai dengan penganiayaan terhadap jemaat perdana ini. Penganiayaan pertama kita lihat oleh Nero, Kaisar Nero, itu sampai tahun 68 Masehi, itu yang terkenal, dia membakar kota Roma, kemudian dikambing hitamnya kepada orang Kristen. Dan menurut kisah yang dikisahkan oleh gereja, bahwa pada waktu itu Rasul Petrus sendiri hendak mengungsi. Namun, dalam perjalanannya, tiba-tiba dia berpapasan dengan Tuhan Yesus yang sedang memikul salib. Jadi dia mendapat semacam penglihatan atau apapun itu, tetapi dia berjumpa di luar kota Roma dengan Tuhan Yesus yang memikul salib menuju kota Roma.
Dan Petrus pun menyapa dan bertanya, Quo vadis? Nah, itulah mulai muncul terminologi Quo vadis yang sering biasa kita dengar. Dia bertanya, mau kemanakah engkau, guru? Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku ingin disalibkan di Roma. Di situ Petrus merasa terketuk bahwa dia adalah gembala yang diperintahkan, tetapi begitu ada penganiayaan, mengapa harus meninggalkan? Bergerak kembali ke Roma, dan disitulah dia dihukum mati dengan disalibkan terbalik. Kerangka Petrus dikubur atau di bawah di bawah Basilika ya, Basilika Santo Petrus. Oke, kita lanjut terus. Nah, penganiayaan kedua oleh Kaisar Romawi, Kaisar Domitian, itu tahun 81 sampai 96. Dan kemudian penganiayaan ketiga, Kaisar Trajan, 98 dan 117. Nah, di sini ada beberapa martir-martir yang kita kenal, misalnya Santo Ignatius dari Antioquia. Penganiayaan kelima oleh Kaisar Romawi Lucius Septimus Severus tahun 193-211, dan penganiayaan keenam oleh Kaisar Romawi Marcus Claudius Publius Maximus itu sampai tahun 238. Jadi kurang lebih ada sekitar 10 kaisar ya, ada sekitar 10 kaisar Romawi yang memang menganiaya jemaat Kristen perdana sampai dengan tahun 305. Beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, maka muncullah Edik Milano yang memperbolehkan orang Kristen beribadah atau agama Kristen mulai diperbolehkan. Ya, sementara sampai di sini dulu untuk segmen pertama. Mungkin ada beberapa hal yang hendak didiskusikan atau ditanya atau apa. Sampai dengan segmen pertama ini kita bisa berdiskusi atau buka forum. Sementara demikian, Bro Erik.